Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allah Ta'ala Al-Quran Al-Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Sadaqallahul azim. Bapak, ibu-ibu, jemaah Maghrib dan Isya rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah salat Maghrib sudah kita laksanakan secara berjemaah. Kemudian kita berzikir, berdoa, kemudian salat sunat, dan kita lanjutkan dengan taklim atau menambah ilmu agama kita. Salawat dan salam tidak lupa pula kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan kepada kekasih Allah, junjungan kita semua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Melanjutkan kajian kita pada bulan lalu tentang amal-amal yang bisa menghapus dosa. Yang pertama bulan lalu yaitu al-istighfar, permohonan ampun atau minta ampun. Nah, malam ini yang kedua yaitu musibah. Nah, di dalam ayat yang tadi, ayat 155, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah, sungguh kami akan menguji kalian dengan sesuatu dari ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, dan kekurangan jiwa dan buah-buahan, dan berilah kabar gembira orang-orang yang sabar. Nah, jadi wajib amalan kedua yang bisa menghapus dosa-dosa manusia ini yaitu musibah. Kok musibah bisa menghapus dosa, Ustaz? Nah, tentu apa motif daripada musibah itu datang? Musibah itu diberikan oleh Allah dua penyebabnya atau dua mungkin tujuannya. Yang pertama, musibah didatangkan oleh Allah adalah sebagai teguran atau ujian. Yang kedua, musibah itu datang
adalah karena azab. Jadi kita bisa merasakan atau kalau datang musibah baik secara pribadi maupun secara bermasyarakat, kemana? Apakah musibah ini karena banyak kesalahan, dosa, kemudian tidak mau bertobat, berarti itu disebut dengan azab namanya. Tapi kalau seseorang sudah baik, rajin, sholat tidak pernah tinggal, yang haram tidak dilakukan, terjadi ya musibah, maka itu disebut dengan ujian namanya. Yang namanya ujian itu pasti adalah untuk meningkatkan ya kualitas dari SD ke SMP ujian sampai nanti perguruan tinggi, masuk kerja pun itu ujian namanya. Tidak ada tuh langsung saja diterima, diuji. Nah, lalu apa bentuk musibah itu? Di sini Allah katakan, pertama musibah itu datang yaitu berupa ketakutan, takut. Yang kedua, kelaparan. Alhamdulillah kita mungkin di para panjang ini belum merasakan itu kelaparan. Kalaupun pasti ada, mungkin 1-2 anggota masyarakat di para panjang mungkin kok tidak kita ketahui, mereka mungkin makan sekali sehari. Itu tugas dari pemerintah lah begitu. Yang ketiga, kekurangan dari harta. Kalau ini ya, bahkan orang yang sudah banyak harta merasa kekurangan juga gitu. Tapi yang kekurangan itu pasti ya. Tapi kapan seseorang itu tidak merasa kurang? Kalau dia merasa cukup. Tapi kalau tidak pernah merasa cukup, pasti akan merasa kekurangan juga. Nah, ciri-ciri orang yang kekurangan harta itu, kalau pemasukan lebih kecil dari pengeluaran, atau kali lubang tutup lubang. Ada juga mungkin kali terus ditutupnya tidak pernah. Itu disebut dengan fuqara wal masakin. Yang keempat, musibah itu kehilangan anggota keluarga, itu kematian. Yang kelima, yaitu kekurangan buah-buahan. Hati-hati juga ini, maksud kurang buah-buahan ini apa? Kalau pergi Bapak Ibu ke pasar Padang Panjang, banyak buah-buahan. Lalu apa maksudnya buah-buahan ini? Yaitu seseorang atau orang bekerja, berusaha, tapi tidak ada hasil. Kalau petani tanam cabai, tanam tumbuh-tumbuhan, kena ya musibah, melatih gunung berapi, kemudian kena lahar, ya mati semuanya. Nah, atau seseorang berusaha pinjam uang mungkin puluhan juta ke bank, tapi bangkrut. Itu disebut dengan kekurangan buah-buahan. Jadi tidak berhasil usaha, bahkan mengalami kerugian. Jangankan berugi, pokok pun tidak pulang. Nah, ini 5 bentuk musibah yang pasti salah satu dari 5 ini kita alami. Pasti kita alami. Dan yang namanya musibah itu adalah sunatullah. Nah, kalau seseorang
ditimpa oleh salah satu dari 5 musibah ini Bapak dan Ibu, maka apakah pengaruhnya kepada dosa kita? Nah, ternyata bahwa musibah itu saya catat, saya kumpulkan dari ayat-ayat dan hadis-hadis. Itu musibah itu hikmahnya ada 10 macam. 10 ya, keutamaan manfaat musibah itu. Nah, mari kita lihat Bapak dan Ibu. Yang pertama, musibah itu menghapus dosa. Jadi kalau seseorang ditimpa oleh kelaparan, ditimpa ketakutan, atau kehilangan anggota keluarga, atau mungkin yang sakit, dia sendiri yang sakit, maka kalau musibah itu diterima dengan lapang dada, dia meyakini itulah memang takdir dari Allah, datangnya dari Allah, maka itu akan menghapus dosa. Aku bisa begitu Ustaz? Kita dikasih oleh Allah sesuatu yang tidak kita sukai, tapi kok dosa kita diampuni? Itulah Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kita dikasih ujian, dikasih cobaan, dan namanya ujian dan cobaan itu pasti berat. Dan watak sifat dari kita manusia ini Bapak dan Ibu, itu tidak ada yang mau disakiti. Itulah watak manusia itu. Makanya kita tidak boleh menyakiti orang sekecil apapun. Tapi karena kita punya Tuhan, karena kita punya Allah yang kita yakini dialah yang berkuasa, yang mengatur hidup ini, maka itu sekehendak Allah. Kalau kita protes, ya tambah marah Allah. Maka yang paling bagus itu apa yang didatangkan Allah, yang diberikan Allah, kekurangan pangan, sakit, gagal, apalagi kalau anggota keluarga meninggal dunia, ya udah terima saja. Kan Allah yang berkuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu berkuasa atas segala sesuatu. Protes, siapa yang sanggup melawan dosa Allah? Apalagi melawan kepada Allah. Tidak bisa. Maka satu-satunya jalan bagi kita, kalau kita diberi musibah yang 5 tadi itu, apa? Terima. Kalau kita terima dengan lapang dada, dengan ikhlas, justru Allah kasih kita apa? Bonus. Apa bonusnya? Yang pertama, dihapus dosa, diampuni dosa. Makanya kalau ulama-ulama dulu, orang-orang terdahulu itu, tapi mungkin tidak untuk kita tiru. Ini kelasnya Pak Haji sudah kelas high class, tingkat tinggi. Ada ulama dulu, ya, meninggal anaknya, orang-orang menangis, tapi dia ketawa. Tertawa dia anaknya meninggal. Nah, kok begitu? Kenapa? Kenapa dia tertawa? Ya kalau menangis, kalau dia sedih, ya tidak akan bisa kembali juga. Ada juga orang terdahulu, ulama dulu akan meninggal, keluarganya menangis, murid-muridnya menangis.
Apa kata kalian nggak usah nangis, nggak usah kalian nangis. Kenapa? Karena aku ini akan bertemu dengan orang zat yang aku cintai, itulah Allah. Nah ini sudah level tinggi nih Bapak dan Ibu. Tapi bagi kita, kalau datang musibah, datang ujian, maka apa? Itu cara Allah untuk menghapuskan dosa kita. Nah, jadi ini pertama Pak, ya hikmah keutamaan didatangkannya oleh Allah itu musibah itu. Nah, bagaimana memahaminya seperti ini? Karena dia pasti. Dan yang diberi musibah itu tidak hanya kita, tetapi umat-umat terdahulu, para nabi itu bahkan lebih berat musibah yang dialaminya, ujian yang dialaminya. Di dalam hadis Nabi mengatakan asyadul bala al-anbiya wal awliya. Yang paling berat ujian musibah yang dialami oleh hamba-hamba Allah itu adalah pertama para nabi rasul, yang kedua para wali-wali Allah, baru kita ini. Sebagai contoh, ujian musibah yang dialami oleh Nabi Adam alaihissalam. Kan waktu Nabi Muhammad Mi'raj, Nabi Muhammad melihat ada seseorang yang berdiri di tengah-tengah. Di sebelah kanannya banyak orang, sebelah kirinya banyak juga orang. Diperhatikan oleh Nabi, ketika orang itu melihat ke kanan, dia tersenyum gembira. Tapi ketika dia melihat ke kiri, dia sedih, menangis. Lalu Nabi kita bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, siapa itu? Karena Nabi belum kenal orang itu. Kata Jibril, wahai Muhammad, itulah Nabi Adam alaihissalam. Kenapa ketika melihat ke kanan dia gembira, tersenyum? Karena kata Jibril, karena di sebelah kanan itu adalah anak cucunya. Ia akan masuk ke dalam surga. Ketika dia melihat ke kiri, kenapa dia menangis sedih? Karena yang sebelah kirinya itu juga anak-anak cucunya. Nah itu kan musibah tuh Pak. Ujian itu. Jadi yang pertama sekali mendapat ujian itu siapa? Itu Nabi Adam alaihissalam. Nah, kita urut ke bawah, ada Nuh, Soleh, sampai kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah, bukan main berat-beratnya ujian musibah yang dialami oleh Nabi kita itu. Mau disapa lagi, para wali-wali Allah. Wali itu bukan Nabi, tapi apa? Dia amalannya sudah hampir sama dengan Nabi. Nah, jadi musibah itu tidak hanya manusia biasa, manusia yang luar biasa juga mendapatkan musibah. Nah, apa tujuannya? Hikmahnya yang pertama adalah untuk melebur dosa. Kalau hapus dosa kita dengan musibah, maka apa? Tentu kita bersih. Nah makanya kalau begitu, setiap datang musibah itu kita terima aja. Bahkan ya, ada ulama-ulama dulu itu, orang dulu itu kalau setiap dapat musibah dia membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan ternyata memang ada hadisnya Pak Ji. Ada hadisnya yang diajarkan oleh Nabi kepada kita. Apa? Alhamdulillah ala kulli halin. Segala puji bagi Allah untuk apa? Untuk semua keadaan. Nah, keadaan itu kan dua, senang, tidak senang, bahagia, tidak bahagia, sakit, sehat, kaya, miskin, itu keadaan. Jangan hanya
ya membaca alhamdulillah ketika sehat, senang, sukses, kaya. Tapi kalau sakit, bruto-bruto, ya harusnya apa? Ya kita juga membaca alhamdulillah. Sakit lalu mati deh kan itu. Kalau sakit masih bisa juga beraktivitas. Ya. Apalagi kaya, alhamdulillah wajib. Miskin juga alhamdulillah. Kenapa? Kalau diberi oleh Allah kemiskinan membaca alhamdulillah, alhamdulillah. Kenapa? Berarti Allah tahu kalau kita ini kaya, mungkin nanti ya enggak ingat pada Allah. Jadi itu yang diajarkan oleh Nabi kepada kita, bahwa banyak-banyak membaca itu alhamdulillah ala kulli halin. Segala puji bagi Allah untuk semua keadaan. Dan kita pasti akan berada dalam dua keadaan tadi. Senang atau tidak senang, sehat atau sakit. Jadi itu yang pertama, ya, hikmah rahasia dari musibah itu. Yang kedua, musibah itu keutamaan adalah mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi dengan musibah, seseorang, keluarga, masyarakat bisa tambah dekat kepada Allah. Awal-awalnya mungkin jauh kepada Allah, sembahyang dan sembahyang, ya, yang haram mudah dilakukan, tidak kenal dengan ya aturan-aturan Allah. Lalu datang musibah. Musibah itu apa tadi? Nah, bisa jadi ada rasa takut. Atau musibah itu apa? Kelaparan. Atau musibah itu apa? Kekurangan harta. Dari kaya bisa menjadi miskin, kan ada orang. Atau satu persatu anggota keluarganya dipanggil oleh Allah. Bahkan Bapak Ibu, dalam kehidupan ini ada orang satu keluarga yang meninggal. Ada rektor IAIN Imam Bonjol, Pak Ji, itu satu keluarga meninggal dunia, terjadi kecelakaan. Ya, rektor IAIN pergi ke Palembang, di perjalanan apa? Terjadi kecelakaan. Satu keluarga. Ada juga satu-satu diambil oleh Allah dulu. Nah itu kan berat itu. Maka apa tujuan Allah itu? Nah, Allah ingin supaya hamba jadi dekat kepadanya. Ya selama ini jauh dari Allah, tidak sholat, tidak puasa, tetapi melakukan hal-hal yang mungkar, yang haram saja dikerjakan. Nah, lalu apa? Didatangkan oleh Allah musibah, didatangkan oleh Allah ujian, didatangkan oleh Allah bencana. Lalu apa? Terasa bahwa memang ini berat. Disitulah dia timbul kesadaran, oh Allah, tidak sanggup aku menghadapi ujian, tidak sanggup aku menghadapi musibahmu yang berat seperti ini. Kenapa? Datang musibah silih berganti, ya Allah. Timbul kesadaran, kemudian mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti apa? Berarti ini kan bagus ini. Yang kita takutkan, Pak Bu, kalau seseorang itu dia melakukan dosa maksiat, tapi apa? Tidak ada musibah ujian datang itu. Lalu dia merasa bahwa dia itu dicintai oleh Allah. Tapi itu namanya dalam Islam namanya adalah al-istidrak. Apa itu istidrak itu? Seseorang yang larut dengan perbuatan dosa maksiat, tapi apa? Dia tidak tambah dekat kepada Allah, tapi tambah jauh. Nah, itu yang namanya lingkaran setan namanya itu. Nah, kapan
datangnya nanti azab Allah sekonyong-konyong. Tahu ibu sekonyong-konyong bu, tiba-tiba. Nah, waktu dia sedang lagi jaya-jayanya datang itu musibah, maka di situ dia kadang-kadang tidak siap. Nah, jangan sampai kita berpikiran begini Bapak. Kalau saya sehat, tapi saya juga berbuat maksiat, sementara lihat itu orang rajin ibadah, sholat, ke masjid, pergi pengajian, tapi kok sakit-sakitan. Saya sama sekali tidak melakukan sholat, tidak puasa, tapi sehat. Maka itu berpotensi menjadi sebuah istidraj. Tapi Bapak Ibu, itulah Allah katakan. Allah, dia tidak ingin kalau hambanya itu masuk ke dalam neraka. Oleh karena itu Pak, secara halus Allah SWT mendatangkan itu musibah tadi. Dan orang yang dapat musibah ujian itu menjadi sadar, ya, mendekat kepada Allah SWT. Ada sebuah kisah, ini tidak cerita tetapi memang kisah kejadian. Ada di zaman tabi'in, ini orang ahli minum minuman keras, mabuk tiap hari. Lalu apa terjadi Bapak dan Ibu? Ketika dia sudah teler itu, sudah mabuk, maka dia tertidur. Di saat tertidur itu, lalu apa? Ada seekor ular besar merayap, kemudian menuju ke si pemabuk yang sedang tidur itu. Lalu oleh seseorang dilihat ini ular mau kemana tadi. Dilihatnya ular tadi ya mau menggigit ya si pemabuk tadi. Yang melihat ini juga sama-sama Pak Haji, pemabuk, sama-sama pemabuk. Siapa yang sadar nanti terlihat? Lalu diperhatikan, diikuti ular itu. Ketika ular itu akan naik ke tubuh orang yang sedang tidur itu, tiba-tiba datang seekor kalajengking. Lalu kalajengking tadi mematok, ya, dengan bisanya akan ular yang akan menggigit orang yang tidur tadi. Terjadilah perkelahian, lalu apa? Si ular tidak jadi mematok orang yang sedang tidur tadi itu. Kemudian ular pergi dan diikuti oleh orang tadi. Dilihat ular tadi lumayan mati, bisa daripada kalajengking. Bapak Ibu, melihat kasus yang seperti itu, orang yang melihat kejadian itu juga pemabuk, akhirnya dia menjadi sadar. Kenapa sadar? Gini cara Allah. Kalau bukan Allah yang menolong dengan melalui kalajengking tadi, ini orang yang tidur sudah dipatok oleh ular. Dan orang yang tidur tadi sadar, dikasih tahu oleh orang tadi itu, Anda tadi hampir digigit ular. Tapi apa? Ada seekor kalajengking besar. Lalu dia berkelahi dengan ular tadi, dan ular tadi akhirnya yang tidur itu juga sadar. Nah, cara Allah Bapak dan Ibu tidak bisa kita logikakan. Cara Allah membuat orang itu sadar tidak bisa kita prediksi. Kadang-kadang orang bisa sadar melalui apa? Melalui alam ini. Itu makanya kita di Minangkabau itu kan
kan istilahnya alam takabang jadi guru. Sebenarnya Pak Bu itu guru kita itu adalah alam ini. Kehidupan kita yang terjadi, yang kita alami setiap hari ini, hendaknya itu jadikan sebagai guru. Nah, jadi musibah bisa membuat orang itu dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada juga orang dapat musibah tidak berubah, tidak dekat kepada Allah. Nah, ini ada masalah. Ada masalah. Harusnya apa? Kalau kita dapat musibah, maka dekatkan diri kepada Allah. Jangan justru jauh. Dia baru saudara kita di Palestina ada, terutama yang ibu-ibunya. Sampai sekarang kan itu masih dibantai, dibunuh juga oleh Israel. Ada ibu perhatikan tuh di TV Bu. Apa yang menarik? Lihatlah ibu-ibunya, perempuan-perempuan. Saya sebanyak itu video yang saya lihat dalam suasana seperti itu, saya mungkin belum pernah saya melihat yang perempuannya itu buka tenda. Entah kalau Bapak Ibu, saya belum pernah melihat video-video itu. Umumnya perempuan itu pakai jilbab. Bahkan ya bajunya, jilbab besar, bajunya juga baju besar. Tidak ada nampak saya itu yang perempuannya pakai levis, celana ketat. Itu kan sebuah pelajaran bagi kita. Betapa orang-orang Palestina itu adalah orang-orang yang memang imannya sangat kuat. Begitu musibah yang datang sudah berpuluh tahun, bagi mereka apa? Menutup aurat itu bagi mereka nomor satu. Nah, kita coba perhatikan Pak. Nah, jadi kita harapkan setiap ujian yang datang, musibah yang menimpa kita itu, keluarga kita itu, hendaknya menjadikan kita dekat kepada Allah. Nah, ada orang kadang-kadang kan dapat musibah, tapi sholat ditinggalkan juga. Harusnya Pak, semakin banyak musibah, semakin dekat kepada Allah. Ini enggak dijadikan kadang-kadang itu menjadi alasan. Jadi Bapak dan Ibu, nah ini hikmah ya yang kedua dari musibah itu. Sekecil apapun musibah yang datang pada kita, ujian datang pada kita, jadikan tambah dekat kita kepada Allah. Dekat kepada Allah itu maksudnya Pak, kita merasakan bahwa kita itu punya Allah, punya Tuhan. Ya, yang Tuhan itu kan tidak membutuhkan tempat, tapi apa? Di hati kita ini ya terasa Allah itu. Kita merasakan bahwa Allah itu melihat kita. Nah, itu namanya dekat. Kalau kita sudah dekat kepada Allah, maka tidak berdoa pun kita tidak meminta Allah, tapi hati kita yang meminta, maka Allah akan memberi. Kita kalau sudah dekat kepada wali kota, dekat kepada gubernur, maka apa? Ya, maka permintaan kita proposal akan bisa ya udah. Tapi kalau tidak dekat, bagaimana caranya supaya dekat dengan Allah? Itu ya, jadikan setiap ujian musibah itu menambah diri kita dekat kepada Allah. Dulu siap-siap pada sudah mulai terasa sakit. Nah, dekatkan diri kepada Allah. Berarti apa? Nah, berarti ini tanda. Jadi sudah mulai apa? Mulai tua. Dulu ya kuat 50 kilo enak saja dipikul. Sekarang nggak kuat lagi. Ada kakak. Maka semakin bertambah umur 40, 50, 60, maka apa?
itu orang harus semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kalau udah 60 berarti sudah dekat pintu kuburan. Kan ada pamionya itu, mata sudah mulai kabua, kulit lah mulai kadua, di madu dua suko mau dua. Makan kadang-kadang bubua, gigi lah mulai bata buah, tandonyo lah kaki pintu kubuah, mato lah kabua, kuli lah kadua, kubuah tiok samanta, indah juwodo, indah juwo sholat karaju yang menyalahi aturan-aturan Allah. Ini manusia yang nekat, berani sekali, berani. Ya, berani Pak, berani melawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu, nah jadi ya, sebenarnya setiap musibah ya ujian yang datang itu adalah cara Allah untuk menyeret seseorang itu dakik kepada Allah. Jadi diseret oleh Allah dulu. Caranya apa? Itu dengan didatangkan ujian dari. Itu cara Allah. Alhamdulillah. Kalau itu tujuan Allah itu. Tapi kalau seandainya kita tampurkan itu, manusia berbuat dosa, tetapi Allah diamkan saja. Allah biarkan saja. Nah, itu apa? Itu berarti Allah sudah marah, sudah benci. Tapi kalau rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah, tapi kok banyak juga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, kembalikan saya kepada Allah, Pak. Ini tandanya Allah sayang sama saya. Itu tandanya Allah cinta sama hambanya. Nah, kalau sayang itu kan itu dikasih ujian, dikasih cobaan, dibuat kita menangis oleh Allah. Kalau kita di Minang ini kan gitu kan, sayang anak dibatangi, ya sayang anak dibatangi, itu tanduk. Nah, maka Allah juga itu dibuat kita ini menangis, dibuat kita ini oleh Allah meratap, dibuat oleh Allah kita ini menderita. Tujuannya apa? Supaya kita dekatlah kepadaku, kata Allah, dekat padaku, jangan justru menjauh. Nah, dua. Yang ketiga, hikmah daripada musibah ujian itu adalah untuk memperkuat iman kita, memperbesar keyakinan kita, menyuburkan rasa kepercayaan kita. Kenapa? Karena dengan musibah yang datang itu kita menyadari ini dari Allah. Allah itu dia berbuat sekehendaknya. Itu makanya kita baca zikir kan sesudah sholat itu kan, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Ada ibu bapak baca itu kan? Ya. Terus dibaca itu, diajar Quran Nabi. Setelah kita baca Allahumma antas salam wa minkas salam seterusnya, kemudian kita baca Allahumma la mani'a lima a'taita. Apa artinya? Wahai Allah, tidak ada yang bisa menghalangi kalau Engkau memberi. Itu iman, itu keyakinan. Itu berarti kita berikrar. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada pula yang memberi kalau Engkau menghalangi. Sedunia ini manusia berniat untuk memberi kepada seseorang, tapi kalau Allah tidak suka, bisa. Nah, termasuk ujian-ujian tadi semuanya datang dari Allah. Sebabnya
mungkin dari manusia, tapi musababnya, kan ada sebab, ada musabab. Yang sebab mungkin karena kelalaian, terjadi mungkin kebakaran, atau karena tidak hati-hati nyebrang, lalu ditabrak oleh kendaraan. Itu sebabnya ditabrak, sebabnya banjir, sebabnya longsor. Tapi yang musababnya apa? Yang mendatangkan sebab itu disebab musabab. Itulah dia Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia tidak menjadi musabab, tapi yang menjadi musababnya, mendatangkan sebab itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu akan memperkuat iman kita, tambah yakin kita kepada Allah, tambah dekat kita tadi kepada Allah. Iman kita akan meningkat. Jadi dengan datang musibah ujian itu diharapkan kita ini bertambah keimanan kita, bertambah keyakinan kita kepada Allah. Kenapa? Karena dialah Allah yang maha berkuasa. Nah, jadi memperkuat. Jadi salah satu cara memperkuat iman itu adalah dengan musibah. Makanya tadi Nabi mengajarkan kepada kita kan, baca doa ini, Alhamdulillah illazi ala kulli halin. Ya, segala puji bagi Allah atas semua keadaan. Nah, yang baik menambah iman, yang tidak kita sukai juga hendaknya menambah iman kita. Nah, yang ketiga, ayat ketiga. Yang keempat, bahwa musibah itu bisa menjadi ladang amal. Menjadi ladang amal. Apa itu ladang? Berarti tempat orang untuk beramal. Ladang. Kalau ladang itu ya, ditanam tanaman tumbuh membuahkan hasil. Bagi siapa bahwa musibah itu menjadi ladang amal? Bagi yang ditimpa musibah dan bagi orang yang tidak ditimpa musibah. Jadi ladang amal dan menjadi sebab orang untuk beramal. Yang ditimpa musibah, ditimpa ujian, jadi ladang amal dia. Apa itu tadi? Datang banjir, terjadi musibah, gempa bumi, yang tidak pernah ke masjid, mesti sakit 3 bulan. Lalu apa? Setelah itu dia rajin sholat. Sehat? Tuh, try lagi, yaitu jadi musibah itu bisa menjadi ladang amal. Makanya Pak, selama kita ditimpa musibah itu, maka Pak, perbanyak amal. Cara kita sedang kekurangan harta, kekayaan, kelaparan. Gimana cara beramalnya? Ya, itulah amal lisan. Zikir, perbanyak tasbih, perbanyak doa. Jadi ladang amal. Bagi siapa lagi musibah itu menjadi ladang amal? Nah, bagi orang di sekitarnya. Coba saya bapak sudah terjadi musibah, bencana alam, malapetaka, ya itu pasti anggota keluarganya, kemudian lingkungannya, masyarakat. Orang berlomba-lomba mengumpulkan donasi. Untuk Palestina aja sampai sekarang kan, walaupun sudah hancur, tidak bentuk kota Gaza itu, tetap juga Pak. Ya, lembaga-lembaga dakwah mengumpulkan donasi. Kemana dikirim ke Palestina? Dan saja jauh dari Palestina terjadi gempa di Pasaman, ya maka Pak dikumpulkan juga. Terjadi kebakaran, longsor, banjir, ini jadi ladang amal. Karena orang kalau sudah di mata
dilihat di mata, disaksikan di TV, di video. Ketika terjadi bencana, longsor, banjir, terbarat ya, yang Gunung Merapi itu, orang bersama-sama mengumpulkan, ada uang, ada makanan, ada pakaian. Tapi, alhamdulillah setahun ini udah aman itu. Setahun ini tidak ada bencana. Lalu, orang yang bergerak tadi juga tidak bergerak. Kapan bergeraknya? Kalau memang terjadi bencana, terjadi longsor, banjir, segala macam, itu bergerak lagi. Jadi itu menjadi ladang amal itu. Dan beramal di saat musibah datang itu besar pahalanya. Orang yang kena musibah tapi dia tetap juga sholat, tetap juga zikir, itu pahalanya lebih besar dibanding dengan kondisi yang normal. Kenapa? Karena biasanya orang kalau dalam keadaan tidak aman musibah itu kan yang memikirkan dirinya, tapi dia masih juga ingat pada Allah. Jadi Bapak Ibu, itu yang keempat. Nah, yang terakhir, yang kelima, yaitu musibah itu bisa memperbanyak orang untuk berzikir. Dengan datang musibah, biasanya lidah ini berat untuk menyebut Allah, astagfirullah. Mungkin berat, tapi dengan datang musibah, datang bencana, datang ujian, orang merasa astagfirullah, ampun aku ya Allah, baca subhanallah, baca la haula wala quwata illa billah. Dan yang paling penting adalah zikir hati, zikir pikiran, sehingga hati ini terkonek kepada Allah. Ya Allah, ini bencana yang datang seperti ini adalah darimu ya Allah, sehingga langsung ingat kepada Allah. Nah, banyak itu Bapak Ibu muda, orang-orang yang ditimpa musibah, bencana, ujian itu lidahnya basah dengan ya zikrullah, mengingat Allah. Nah, tapi kalau normal santai, orang lupa. Kan ada video itu majinan, orang naik kendaraan, naik mobil, tiba-tiba mobilnya itu jatuh ke jurang. Itu seisi mobil itu baca apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Di pesawat juga itu, pesawat akan jatuh, lalu apa? Ada videonya. Orang yang tidak biasa menyebut Allah kata-kata. Satu pesawat itu walaupun mati semuanya, tapi kalau mati dalam keadaan menyebut Allah itu, maka akhiru la ilaha illallah dakhalal jannah. Ada juga orang yang ketika datang musibah itu tanpa apa yang dibacanya. Ya kan? Ada juga orang ketika dapat musibah itu bencana itu yang mencari pungkam. Tapi mencari pungkam, ya. Ada baca astaga. Astaga apa itu? Astaga. Astaga itu tidak istighfar, yang istighfar itu astagfirullah. Jadi inilah 5 ya keutamaan ya musibah ujian itu diberikan Allah kepada kita. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah kesabaran dalam menghadapi musibah. Terutama kalau datang musibah, ya hadapi dengan sabar, insya Allah musibah itu akan menghapus dosa dan kesalahan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi